Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 26 tugas besar PKS 2 dari TPB 2 yang anggotanya terdiri dari 2 orang, yaitu dengan saya sendiri, Joshua Alfavendo Panggabean, dengan NIM 121450061 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Erwan Arif dari Prodi Sains Data dengan NIM 1214562. Jadi, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat pemrograman C++ tentang program pengaplikasian kalkulator sederhana. Dengan membuat program tersebut, kami menggunakan dengan menerapkan konsep percabangan, perulangan, dan array. Dan pada kali ini, kami akan menjelaskan program tersebut. Jadi, di sini kita masukkan atau kita ketikkan include IOStream-nya seperti biasanya sebagai header-nya. Kemudian, selanjutnya kita memasukkan atau mengetikkan using namespace std. Selanjutnya, kita mengetikkan integer main sebagai fungsi utama untuk memasukkan inputan. Kemudian di sini kita memakai integer karena berhubungan dengan angka. Dan dengan memakai integer kita bisa masukkan variabel yang bebas. Misalnya kita masukkan integer bil 2. Angka 2-nya dikurung kotak karena inputan ini merupakan array. Kemudian kita memasukkan floating, yaitu adalah hasil, dan selanjutnya kita memasukkan karakter atau char, yaitu operasinya untuk selanjutnya saya mengetik kata ulang untuk hasil otomatis dan mengulangnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian do. Jadi setelah itu di sini kita memakai do. Do ini merupakan bagian dari perulangan. Jadi di sini perulangannya yaitu do while. Perulangan itu dikendalikan oleh elemen pengulangan yang diinisialisasi dan diubah nilainya dalam badan pengulangan. Dan do dan while ini merupakan kondisi perulangan. Jadi kita masukkan outputnya. Pertama outputnya itu kita masukkan judulnya itu adalah kalkulator sederhana. Baru setelah itu end the line. Dan bagian garis-garis ini merupakan batas-batas agar supaya tampilannya itu rapi. Kita masukkan outputnya itu, yaitu masukkan bilangan pertama sama dengan, kemudian bagian inputnya kita masukkan inputannya bil satunya dikurung kotak. Lalu outputnya itu kita outputkan, masukkan bilangan kedua. Kemudian kita memasukkan inputannya itu bil 2-nya dikurung kotak. Lalu kita masukkan outputnya itu yaitu operator kalkulator sama dengan, setelah itu bagian inputannya kita masukkan operasi. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagian percabangan. Baik, kita masuk ke dalam if else if. If else if itu bertujuan untuk digunakan jika terdapat lebih dari dua kondisi dalam memutuskan sesuatu. Lalu kita masukkan if, lalu buka kurung, operasi, sama dengan 2 kali, lalu tanda petik, tanda tambah, tanda petik, tutup kurung, lalu kasih kurung kurawal. Lalu hasil sama dengan bil, buka kurung 1, lalu tutup kurung, dan tambah bil
tutup kurung 2 dan tutup kurung titik koma. Selanjutnya pengurangan. Lalu kurung kurawal else if buka kurung operasi sama dengan 2 kali tanda petik kurang lalu tanda petik tutup kurung lalu kurung kurawal lalu hasil sama dengan bil tutup kurung 1 lalu tutup kurung dan kurang bil buka kurung lalu ketik 2 lalu tutup kurung dan diberi titik koma. Selanjutnya perkalian dan diberikan tutup kurung kurawal else if lalu buka kurung operasi sama dengan 2 kali tanda petik X tanda petik tutup kurung lalu berikan kurung kurawal hasil sama dengan bil tutup kurung 1 dan diberi tanda X bil buka kurung 2 tutup kurung dan diberi titik koma. Ini selanjutnya pembagian tutup kurawal else if buka kurung operasi sama dengan 2 kali tanda petik garis miring tanda petik tutup kurung dan beri kurung kurawal hasil sama dengan bil buka kurung 1 tutup kurung lalu garis miring bil buka kurung 2 tutup kurung dan diberi titik koma dan terakhir kurung kurawal. Lalu masukkan output hasil perhitungan sama dengan tanda petik lalu masukkan hasil dan endline titik koma dan masukkan output lagi tanda petik apakah Anda ingin mengulangnya buka kurung Y ya atau T itu tidak tutup kurung sama dengan tanda petik titik koma input ulang titik koma lalu masukkan while ini bertujuan untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Lalu masukkan while, buka kurung, ulang, sama dengan 2 kali, tanda petik, Y, tanda petik, garis 2, ulang, sama dengan 2 kali, tanda petik, Y, tanda petik, tutup kurung. Lalu berikan titik koma dan tutup kurung kurawal. Lalu kita run. Baik, selanjutnya kita akan mengerankan program tersebut. Kita masukkan bilangan pertamanya. Bilangan pertamanya itu misalnya adalah 21. Masukkan bilangan keduanya itu misalnya 3. Operator kalkulatornya kita masukkan ditambah. Dan hasilnya adalah 24. Dan di sini apakah Anda ingin mengulangnya? Saya ingin mengulangnya, maka saya akan memencetnya iya. Kita masukkan bilangan pertamanya lagi, misalnya adalah 12. Kita masukkan bilangan keduanya. Misalnya bilangan keduanya adalah 5. Kita masukkan operator kalkulatornya, misalnya dikurang. Dan hasilnya adalah 7. Apakah Anda ingin mengulangnya? Jika saya ingin mengulangnya, maka saya pencet ya atau Y. Selanjutnya kita masukkan bilangan pertamanya lagi. Bilangan pertamanya misalnya adalah 6. Bilangan keduanya itu misalnya adalah 8. Operator kalkulatornya kita masukkan
tanda kali atau dikali. Dan hasilnya itu adalah 48. Apakah Anda ingin ulangnya? Jika ya, maka kita akan mengulangnya lagi. Dan kita mencet tanda Y atau ya. Selanjutnya kita masukkan bilangan pertamanya lagi, yaitu misalnya adalah 12. Kita masukkan bilangan keduanya itu misalnya 2. Dan operator kalkulatornya adalah tanda bagi atau dibagikan. Dan hasil perhitungannya adalah 6. Dan di sini ada juga tertulis apakah Anda ingin ulangnya. Jika iya, maka program tersebut diulang. Jika tidak, maka program tersebut tidak diulang. Jika saya memencet tanda T atau tidak, maka program tersebut tidak diulang lagi atau sudah selesai. Jadi kesimpulan dari program ini adalah program ini merupakan aplikasian kalkulator sederhana yang dapat menginputkan suatu angka dan kita dapat menghitung atau menghasilkan angka tersebut. Oke, lalu itulah presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.